Wih, Mas Bim, Wih, apa kabar? Gimana nih kabar? Sehat. Ramadan gimana nih? Ya, lancar lah sejauh ini. Gimana puasa? Oke. Aman ya? Puasa sih aman, kita udah siap belanja nih. Nah, Puasa. ini menarik nih Mas. Jadi, soal harga pangan nih, puasa kan selalu naik ya? Ya. Dan kemarin juga BPS sempat ngumumin kalau inflasi kita naik Januari nih. 3,5% ini kan di atas standar ya, meskipun masih target tapi naik lah dibanding tahun lalu. Ini gimana Mas Bima ngeliat price ke depan? Jadi inflasi ini nih agak menarik nih, karena memang secara musiman, Ramadan, Lebaran, biasanya orang belanja, siap-siap mudik Lebaran, harga barang pangan biasanya naik. Tapi kalau dilihat ada faktor satu lagi nih Mas, soal MBG. Oh, oke. Jadi makan bergizi gratis, karena anggarannya naik 4 kali lipat, ini bisa membuat perebutan. Karena si dapur-dapur MBG ini, dia ngambilnya dari distributor yang paling atas. Jadi di beberapa pasar tradisional ya, itu ada banyak keluhan tuh dari pedagang ayam, warung-warung kecil juga, itu harga-harga untuk kebutuhan mereka jualan lagi itu naik karena rebutan dengan MBG. Jadi malah turun ke masyarakat, ke pembeli juga malah jadi makin mahal ya? Ya. Ini yang jadi faktor pendorong inflasi? Ya. Oke. Nah kalau sampai akhir Ramadan nanti ya, sampai Lebaran, ini kan pasti orang belanja makin banyak, kebutuhan untuk belanja pangan juga makin naik. Kira-kira ada proyeksi nggak kenaikannya bakal berapa persen gitu, atau mungkin separah apa sih gitu? Jadi inflasi pangan tuh pada saat Ramadan Lebaran itu proyeksinya di atas 6% untuk yang bahan pangan bergejolak. Karena memang ada bencana juga di beberapa daerah dan itu berpengaruh juga kepada basis produksi pangan. Jadi kalau ada bencana, curah hujan juga nggak pasti, ada MBG, nah ini faktor pendorong inflasi pangannya jadi lebih banyak. Dan yang kena kalau inflasi pangan terlalu naik, nanti orang jadi nggak semangat belanja pada waktu Ramadan Lebaran. Padahal kan musim panen nih. Tapi kan memang tanda-tanda itu udah kerasa ya Mas. Sejak akhir tahun, Bank Indonesia bilang kalau tabungan masyarakat bertambah dan daya beli menurun gitu. Artinya masyarakat lebih menahan uang di bank gitu ya ketimbang belanja. Berarti ada kaitannya nih Mas, antara kenaikan harga, terus masyarakat juga jadi lebih menahan belanja ya? Iya ada banget tuh, karena masyarakat yang merasa bahwa, aduh ini kondisi agak berat dari sisi pendapatan, PHK juga naiknya tinggi sekali. Jadi banyak dari mereka bilang, ya udah deh kita agak hemat, apalagi harga-harga barang juga lagi naik. Jadi pendapatannya lagi kurang bagus, sementara dari harga-harga barang lagi naik. Nah ini yang membuat mereka akhirnya jadi pikir ulang untuk spending atau belanja lebih banyak pada waktu momentum Ramadan Lebaran. Oke, nah kalau kondisinya kayak gitu, kira-kira dampak ke ekonomi apa Mas? Apakah pertumbuhan bakal melambat gitu karena konsumsi masyarakat juga tertahan? Ini agak menantang ya, karena kapan lagi nih kita punya Ramadan Lebaran tuh? Iya, selalu setahun jadi momentum kan? Sekali aja ya. Nanti nunggu panjang lagi, Natal tahun baru kan momentum kenaikan konsumsi masih lama. Jadi kalau kita miss Ramadan Lebaran ini bisa dorong konsumsi, kemudian transportasi, orang jalan-jalan, kuliner, itu maka kita akan melihat pertumbuhan tahun ini bisa lebih rendah daripada 2025 kemarin. Nah Mas Bim, ini kan ngomongin lagi BPS ya. Tahun lalu kan BPS rilis soal data pertumbuhan ekonominya meragukan. Bahkan Celios kirim surat ke PBB gitu ya untuk mempertanyakan benar nggak sih metode yang digunakan pemerintah gitu ya untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah di Januari kemarin ketika melaporkan soal inflasi juga BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi. Ini mencerminkan kondisi sesungguhnya nggak sih Mas? Masih belum ya, jadi masih ada kekhawatiran ini sebenarnya inflated atau ada yang nggak oke dengan data dari pertumbuhan ekonomi kita. Karena misalnya gimana sih kalau ada bencana di Sumatera, kita hitung tuh 68 triliun, rehabilitasi butuh waktu panjang. Tapi kok ekonomi bisa tumbuh 5,3%. Kemudian kita juga jangan lupa juga tuh ada tekanan-tekanan tuh di pasar keuangan udah mulai kelihatan. Kemudian banyak isu soal PHK, isu ekonomi melambat. Jadi kalau dilihat sebenarnya dari data BPS itu porsi konsumsi rumah tangganya nggak oke. Kemudian porsi dari industrinya juga kurang begitu bagus performanya. Jadi ada yang nggak match antara sektor real dengan data-data. Nah, kalau kita trace back pada waktu kuartal kedua tuh, itu kan yang jadi keraguan kan belanja pertahanan dimasukin ke investasi.
Kemudian dari sisi double perhitungan untuk kawasan industri atau investasi di sana. Nah ini kita harus cek lagi nih. Tapi pada intinya agak nggak nyambung sih, 5,3% lebih. Tapi kondisi kuartal 4 sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Ya apalagi daya beli masyarakat yang selama ini, belanja masyarakat kan jadi motor pertumbuhan ya. Tapi kita ngerasain lah, mungkin akhir tahun terus awal tahun ini kayaknya lesu semua gitu ya. Iya. Jadi motor pertumbuhan itu sebenarnya dari mana gitu ya bisa naik ya. Iya. Nah ini kan kalau kondisi realnya juga untuk masyarakat gitu ya, kita udah ngerasa lah dari akhir tahun mungkin dan awal tahun ini lesu ya. Emang banyak orang yang menahan belanja gitu. Jadi kan belanja masyarakat yang selama ini jadi motor pertumbuhan ini malah diragukan gitu ya dengan kondisi seperti ini. Tapi ada faktor lain nih Mas, bahwa penerimaan pajak juga lesu gitu. Sementara data pertumbuhan naik. Ini kan agak nggak sinkron ya? Ya itu nggak nyambung banget tuh. Karena kan harusnya kalau pertumbuhan ekonominya diklaim tinggi ya, 5,3%, kemudian 2025-nya 5,11% secara keseluruhan. Tapi rasio penerimaan pajaknya kurang oke. Penerimaan pajaknya juga turun. Jadi inilah yang kita sebut nih ya, bahasa lainnya adalah tax buoyancy-nya bermasalah. Kan harusnya kan kalau ekonomi naik nih, orang bayar pajak naik. Yeah. Jadi apakah ada segelintir orang yang makin kaya dari pertumbuhan ekonomi, kepatuhan pajaknya justru turun, atau sebenarnya ya pertumbuhan ekonominya nggak segitu? Iya. Nah Mas Bim, dengan kondisi seperti ini ya, ekonomi lesu, terus kondisi negara juga seperti inilah, banyak ketidakpastian ya. Kira-kira masyarakat nih menghadapi Ramadan, apakah perlu lebih menahan diri untuk nggak belanja, atau justru kita harus ngebantu negara nih buat belanja jor-joran? Nah kalau yang masih punya duit, ini daripada dibuat beli emas gitu ya, mending uangnya itu disedekahin atau dibuat belanja. Tapi kalau yang nggak punya uang, ya memang harus beli yang esensial aja nih, yang penting-penting aja. Itu cara dia bisa bertahan. Iya, apalagi kelas menengah nggak dapat bantuan sosial ya. Iya, dia kejepit dia. Kejepit. Lalu rencana gimana nih Lebaran? Mau belanja apa aja? Wah, ini masih kita kelas menengah nih. Kita mikir-mikir dulu. Tapi yang jelas gue mau cabut dulu, mau beli kurma nih buat persiapan. Siap. Okay, Thank you Mas ya. Siap.